Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Permadi Arya atau dikenal Abu Janda kembali mengeluarkan pernyataan video kontroversi. Abu Janda membuat sebuah video dengan mengenakan sweater berwajah bakal calon Presiden Prabowo Subianto. Dalam video berdurasi 44 detik itu, ia menghimbau masyarakat untuk mendukung salah satu baca pres. Tanya itu, Abu Janda juga secara langsung menyatakan dukungannya terhadap Zionis penjajah atau Israel. Ingat, siapa yang mengutuk Israel, terkutuklah dia. Siapa yang memberkati Israel, terbatilah dia. Jangan sampai jadi terkutuk, pilih yang terkutuk itu. Nanti terkutuk kalian, ucapnya. Apakah Abu Janda menantang umat Islam? Apakah sikap Abu Janda caci maki Hamas dan bela Zionis bagian dari kebebasan berekspresi? Apakah perbuatan influencer pembela Zionis adalah kejahatan nyata? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pegiat media sosial Bung Rizky Awal. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi dan teman-teman dari Khilafah News dimanapun berada. Kabar sehat, Bung Rizky Awal? Uh, kita harus tetap waras dan tetap berpikir untuk bersemangat terus di kondisi yang penuh kritis dan krisis pada hari ini. Baik, tapi bukan karena asam sulfat kan, Bung? Bukan. Oh, bukan. Kebetulan dulu banyak mengkonsumsi asam folat, bukan sulfat. Oh, siap. Baik, Bung Rizky, lagi-lagi terkait sosok Abu Janda yang membuat heboh berkaitan dengan dukungannya kepada Zionis Yahudi. Beberapa netizen bahkan mendukung sebagai buzzer Zionis di Indonesia. Apakah sikap Abu Janda menantang umat Islam, Bung Rizky? Apa yang dinyatakan oleh Abu Janda itu bukan sekedar menantang umat Islam ya, tapi juga menantang konstitusi. Karena pada faktanya konstitusi kita, Republik Indonesia, itu mendukung kemerdekaan Palestina dan mengabaikan apa yang dilakukan oleh Zionis Israel, ya, Zionis Yahudi, entitas Zionis Yahudi. Jadi kalau ada pembahasan bahwasannya apa yang dilakukan oleh Abu Janda itu bertentangan dengan umat Islam, ya, tapi juga bertentangan dengan negara. Harusnya pemerintah yang kalau punya nyali ya terkait dengan kasus-kasus dan para pendukung entitas Yahudi Zionis ini harus segera dihukum menurut saya. Karena ini bukan sekedar menentang umat Islam, tapi juga secara fakta dan langsung mendukung penjajahan, dan itu tentu bertentangan dengan konstitusi negara. Baik, Bung Rizky, dan kemudian sebagian warganet merasa heran dengan pegiat media sosial seperti Abu Janda ini yang dianggap kebal hukum. Padahal dia sudah dipolisikan terkait penodaan agama dan ulama. Ada beberapa pernyataan Abu Janda yang juga membuat gerah umat Islam maupun masyarakat umum. Apakah memang ada pihak-pihak yang selalu melindungi Abu Janda menurut Anda, Bung Rizky? Ya, kalau kita perhatikan, kalau seandainya ada dukungan terkait apa yang dilakukan oleh Abu Janda ini merasa bebas, dan ini bukan sekali waktu ya, apa dukungan terkait Yahudi Zionis yang dilakukan oleh Abu Janda ini bentuk dari ada orang yang selama ini melindungi tentunya apa yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer Zionis ini. Dan kita melihat aja satu kasus yang paling realitas saja, ketika kasus Bitung saja, ketika pengibaran bendera Zionis Yahudi itu berkibar dengan mudahnya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, ini menandakan bahwasanya ada upaya-upaya melindungi Zionis di negeri ini. Itu. Jadi bisa saja kelompok-kelompok ini, individu-individu buzzer-buzzer ini adalah merasa dilindungi oleh oknum atau kelompok-kelompok tertentu dalam hal mereka untuk bisa bersuara secara bebas ya gitu. Baik, Bung Rizky, dan apakah sikap Abu Janda yang mencaci maki
Hamas dan bela Zionis bagian dari kebebasan berekspresi, Bung Rizky? Ya, kalau disebut dengan kebebasan ekspresi tanpa batas, ya betul, ini bebas berekspresi. Tapi kalau kebebasan ekspresi yang melanggar undang-undang, ini secara sah dan meyakinkan menurut saya ini melanggar undang-undang. Karena tentu undang-undang kita ini sangat antipati dengan pendukungan terkait dengan gerakan genosida yang dilakukan oleh Zionis Yahudi. Sekali lagi, kalau pemerintah itu tidak tegas ya, hanya Menlu misalnya atau pihak aparat itu tidak bisa menyetop para buzzer-buzzer Zionis ini, maka tingkat eskalasi yang akan naik itu bukan lagi antara genosida, perang terkait dengan genosida juga, tapi bisa jadi masyarakat Indonesia akan menyasar ke mereka buzzer-buzzer politik Israel, ya, buzzer-buzzer politik Yahudi Zionis ternyata di Indonesia. Ya. Karena kan gini ya, kalau kita lihat kalau kalau keluarganya mau aman dari hal penjulidan ya yang terjadi akhir-akhir ini kepada masyarakat Zionis Yahudi dan para pendukung-pendukung pro Zionis Yahudi, maka mohon agar para pendukung-pendukung Zionis Yahudi ini bertobatlah gitu ya. Artinya gini, uh, uh, kita hidup di negeri yang katanya menginginkan bangsa-bangsa yang terjajah itu agar dimerdekakan, kemerdekaan. Dan menurut saya usulan yang bagus terkait dengan apa yang dilakukan kepada masyarakat Palestina, baik itu di tepi barat maupun di Gaza, adalah mengakuisisi semua wilayah yang ada di situ, Yerusalem itu menjadi bagian milik tunggal dari masyarakat Palestina. Dan tentu ketika ada bazar-bazar, politik-politikus atau orang-orang individu yang pro terkait dengan ini secara langsung, itu menurut saya harus gitu ya. Karena kalau mengaku WNI secara langsung, harusnya dia tidak mendukung setiap penjajahan yang ada di negeri dimanapun berada gitu. Baik, Bung Rizky, dan terakhir di tengah dukungan rakyat Indonesia untuk kemerdekaan Palestina, masih ada komentar di media sosial yang mendukung Zionis bahkan menghina pendukung Palestina. Apakah perbuatan influencer pembela Zionis adalah kejahatan nyata, Bung Rizky? Pertama, kebencian nyata ya, karena tentu secara apa untuk menjadi seorang manusia itu tidak butuh membuktikan bahwasanya dia punya paru-paru dan jantung. Tapi ketika dia ingin disebut manusia, maka dia tentu akan mendukung kebijakan-kebijakan dari Palestina dan menolak kebijakan-kebijakan yang pro kepada Zionis Yahudi. Ini yang kami oleh netizen yang sekalian berada. Artinya begini, kalau setiap orang yang bentuk dukungan kepada Yahudi Zionis, maka tentu dia sudah melakukan kebentak kepada kemerdekaan atau kebebasan dalam hal tanpa penjajahan. Yang kedua, ketika seseorang melakukan dukungan, bahkan ada upaya-upaya melakukan pendukungan itu, antara melakukan provokasi secara nyata, maka itu tentu sudah naik ke dalam kejahatan yang nyata. Menurut saya, perilaku yang dilakukan oleh Abu Janda ini bukan pada posisi yang pertama ya, tapi sudah memprovokasi dan melakukan tindakan yang nyata yang tentu bertentangan dengan hukum Islam dan juga aturan yang dipakai oleh di Indonesia kita tercinta. Baik, jazakallah Bung Rizky Awal untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Rizky senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Amin, amin, amin. Dan saya berharap tidak ada bazar-bazar Zionis Yahudi yang masih berkeliaran di muka bumi ini ya. Amin ya robbal alamin. Demikian pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.